warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nes Ika Ardianti SKMK, dosen Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan ISTEK IKSADA Bojonegoro. Kali ini saya akan melakukan bedah buku, dan buku yang saya bedah adalah buku yang berjudul Stunting, Malnutrisi, Edukasi Remaja Masa Kini. Nah, buku ini karangan Vilda Ana dan Arif Kurniadi yang membahas seputar stunting pada remaja dan masalah kesehatan gizi pada remaja. Lebih lengkapnya kita lihat penjelasan berikut. Oke, pada buku kali ini kita akan membahas tentang buku yang berjudul Stunting, Malnutrisi, Edukasi Gizi pada Remaja Masa Kini. Buku ini ditulis oleh Arif Kurniadi Skom Mkom dan Vilda Ana S.Gizi, Magister Gizi. Tahun terbit buku ini 2021. Buku ini membahas 6 topik besar atau 6 tema besar yang didahului oleh prolog. Kemudian yang kedua membahas tentang stunting sebagai bagian dari masalah gizi, khususnya pada masalah gizi remaja. Kemudian yang kedua tentang masalah gizi lain selain stunting yang terjadi pada remaja. Selanjutnya, remaja berisiko mengalami masalah gizi. Itu meliputi peran remaja yang bisa menjadi agen ganda. Kemudian yang kelima adalah dampak stunting pada remaja. Kemudian deteksi dini mandiri yang bisa dilakukan oleh remaja untuk mendeteksi stunting dan juga KEK atau kekurangan energi kronik pada remaja. Dan yang terakhir adalah bagaimana mencegah stunting pada remaja. Pada pokok bahasan yang mencegah stunting pada remaja, pembaca bisa mendapatkan materi terkait bagaimana remaja putri itu berisiko mengalami KEK atau kondisi anemia, dan kemudian bagaimana cara mencegah stunting pada remaja, sekaligus mencegah bagaimana rantai stunting itu bisa diputus dari remaja. Oke, sekilas tentang buku. Buku ini tadi seperti saya sampaikan di depan bahwasanya berisi 6 pokok bahasan dengan total halaman keseluruhan adalah 34 halaman. Buku ini juga menjelaskan tentang mengapa si remaja, orang tua, dan pihak sekolah sebaiknya memahami masalah gizi pada remaja, khususnya terkait dengan masalah stunting. Gitu. Kemudian bagaimana remaja dapat menjadi agen ganda untuk mengatasi masalah gizi dan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan. Jadi kalau kalian membeli buku ini pastinya akan sangat bermanfaat, khususnya terkait dengan bagaimana remaja itu perannya dalam mengatasi stunting, kemudian mengatasi masalah gizi, dan juga mencegah generasi stunting melalui remaja itu sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas tentang dampak stunting, kemudian apa saja dampaknya terhadap remaja, kemudian dampaknya jangka pendek maupun jangka panjang ke depan. Kemudian buku ini juga membahas tentang bagaimana mencegah dan mengatasi stunting itu sendiri pada remaja. Nah, ini saya perlihatkan, saya spill contoh penjelasan dalam buku ini yang disertai gambar. Di halaman 12 itu ada bahasan terkait masalah gizi lain selain stunting yang biasa dialami oleh remaja. Nah, di situ bisa kita lihat sama-sama bahwa ada 5 poin ya sebagai tambahan informasi terkait dengan masalah gizi pada remaja. Itu tidak hanya stunting, tapi juga ada anemia, yaitu kondisi kurang darah yang ditandai dengan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Kemudian yang kedua ada KEP atau kurang energi dan protein. Kemudian ada GAGI, gangguan akibat kekurangan yodium pada remaja. Kemudian KFE atau kekurangan vitamin A. Dan yang terakhir adalah defisiensi vitamin dan mineral. Kemudian di halaman 13 bisa kita lihat ada remaja yang berisiko mengalami status gizi, mengalami masalah gizi. Itu apa saja? Di sana dijelaskan, dari referensinya juga bagus, dari referensinya itu dari WHO, kemudian ada referensi dari Kemenkes juga. Kemudian ada referensi juga dari BKKBN, di mana instansi ini juga punya kewenangan terkait dengan bagaimana pencegahan stunting melalui remaja ini, gitu. Tentunya terkait dengan masalah reproduksi pada remaja. Oke,
Oke, baiklah, di dalam buku ini akan saya spill salah satu topik terkait dengan cara mencegah stunting gitu. Yang pertama, remaja harus melakukan perbaikan gizi untuk mencegah stunting. Lakukan perbaikan gizi pada remaja untuk mencegah stunting. Nah, hal ini juga bisa dilakukan dengan cara mencegah siklus stunting. Remaja yang dengan kondisi tubuh yang sehat, tidak mengalami stunting, ataupun mengalami stunting, dia bisa melakukan pencegahan dengan cara menjaga kesehatannya, menghindari resiko-resiko penyakit seperti anemia, kemudian kurang energi kronik atau kurang energi dan protein, untuk mencegah ketika dia hamil dan juga melahirkan, bayi yang dilahirkan tidak beresiko mengalami stunting di kemudian hari. Yang kedua, tadi melakukan deteksi lila lingkar lengan atas secara teratur. Nah, lila ini biasanya diukur kalau pada remaja yang mengikuti posyandu remaja, biasanya setiap bulan selalu diukur berapa sentimeter lingkar lengan atasnya, karena ini sebagai indikator kekurangan energi kronis pada remaja. Kemudian deteksi anemia. Nah, kondisi anemia ini juga masalah gizi pada remaja. Ketika remaja mengalami anemia, maka ketika nanti kondisi dia hamil, kemudian menikah, hamil, nanti janin yang dikandungnya juga tidak akan beresiko lahir dengan kondisi defisit nutrisi, kemudian PBLR yang bisa beresiko mengalami stunting juga. Kemudian mencegah pernikahan dini. Ini sangat penting, kenapa? Karena ketika terjadi pernikahan dini pada remaja, di mana remaja memang usia reproduktifnya itu belum matang, sehingga meskipun remaja ini bisa hamil, secara seksual reproduksinya sudah bisa berfungsi dengan baik, cuman untuk kematangan dari organ reproduksinya ketika dia hamil, dia akan memengaruhi beberapa hal yang menurut hasil penelitian juga bisa menyebabkan bayi yang dilahirkan mengalami BPLR, kemudian prematur, dan hal-hal seperti inilah juga berisiko menyebabkan bayi yang dilahirkan nanti mengalami stunting. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting, menjaga pola makan. Kita tahu remaja, di dalam buku ini dibahas remaja yang suka mengkonsumsi junk food, kemudian makanan-makanan berpengawet, itu juga akan mempengaruhi kesehatan reproduksi dan juga kondisi status gizinya. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan buku ini. Jadi ketika kita membeli buku ini, kelebihan dari buku ini adalah penjelasannya sangat mudah dipahami, meski itu untuk pembaca di segala usia gitu ya, mau dibaca dari kalangan remaja, kemudian dewasa, orang tua bisa membaca buku ini bagaimana menerapkan anaknya yang lagi usia remaja itu bisa mencegah kondisi stunting yang dialami oleh anaknya nanti sebelum remaja gitu. Yang pertama mudah dipahami tadi, yang kedua dilengkapi tabel nilai normal. Jadi misalnya berapa sih berat badan normal, kemudian berapa sih nilai kebutuhan air yang dikonsumsi setiap hari, kemudian tinggi badan berapa itu ada, kemudian dilengkapi dengan gambar ya, penjelasan yang disertai dengan gambar, kemudian kalimatnya tidak bertele-tele, jadi kalimatnya itu singkat, bahkan bahasanya pun sangat menggunakan bahasa sehari-hari. Namun selain memiliki kelebihan, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan gitu. Yang pertama, kekurangannya adalah kualitas kertas memang tidak begitu bagus. Jadi sehingga kalau disandingkan dengan harga buku ini gitu, ya relatif mahal kalau menurut saya pribadi. Kemudian selain itu penjelasan materinya memang bahasanya ringan gitu, tapi kadang-kadang yang ada bahasan yang sangat singkat dan tidak ada penjelasannya gitu. Jadi saking singkatnya itu seperti tidak ada penjelasan contohnya seperti itu. Kemudian gambar dan warna yang ditampilkan dalam buku ini itu kurang menarik karena memang warnanya hitam putih, kemudian gambar-gambarnya juga ada yang jelas, ada yang kurang jelas gitu. Nah, sarannya untuk penulis selanjutnya atau untuk teman-teman yang mau nulis ya, ketika publish itu
diupayakan menggunakan kualitas kertas yang lebih bagus gitu ya, agar sebanding dengan harganya ketika dilabeli dengan harga yang cukup mahal menurut saya gitu. Kemudian dicetak dengan halaman berwarna yang menarik gitu. Jadi semakin membuat buku ini menarik untuk dibaca, kemudian rasa ingin tahu pembaca juga akan semakin tinggi dan tidak bosan ketika membaca buku berwarna gitu, tidak hanya hitam putih saja, minimal di gambar-gambarnya itu ada warnanya. Kemudian halaman-halaman tabel itu sebaiknya ada kombinasi warnanya juga, jadi karena ketika hitam putih itu tulisannya jadi nggak jelas juga gitu. Kemudian tadi penjelasannya itu harus lebih lengkap. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan setelah membaca buku ini adalah remaja yang terlanjur mengalami stunting dapat melakukan perbaikan gizi agar tidak meneruskan generasi stunting selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam bedah buku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Iksada TV.